Lah, Jodeh, Santo, Bancak Doyo. Sebelum lah. Niku kan saderenge Majapahit. Saderenge Mas. Kraton Jenggala kan kaping sepisan. Nah, niku kan Kaping piro iki? diemong kali sinten. Nah, sing ngomong niku Mulai Gusti Bedari sih mulai biyen gak oleh-oleh sama saiki ya. Kan repot. Sinten? Kula ta. Nggih. Sampun. Lho kan golek maneh Mas. Oh nggih, kan perjalanan kan bukan berarti kurang kalau oleh Mas nggih. Wah niki niki langsung menjustifikasi. Gawat lah iki ya. Apa namanya Mas? Apa namanya Mas? Aduh. Berarti lah asumsi saya sih Sabtu Palu memang sosoknya ada. Cuma karena Dia lek aku asumsi bahwa Sabtu Palon Gegong adalah ya, pamomong di saat waktu kerajaan Majapahit. Jadi mulai generasi pertama sampai generasi terakhir itu sing ngomong Sabtu Palu. Oke. bahkan Nah terakhir menggunakan Sabdo Palonoyo Genggong itu di era kerajaan Majapahit bisa jadi. Di kerajaan Terakhir. sebelumnya bisa jadi bukan. bukan Di Jenggolo beda, di Wamenang beda. lah Jodeh, Santo, Bancak Jodeh, Doyo. Santo. sebelum lah Niku kan saderenge Majapahit. Majapahit saderenge Mas Prabu Anukertopati ku maksudnya kula. Nggih. Niki saderenge kan piye ya? Ganti paling asma niku Ganti kerajaan. Ah. niku berbeda. Satu Palon niku berarti Jodeh lan Santo niku Sadurunge Majapahit. Bancak Doyo. Lek berdasarkan Wedodo Sampurna adalah Jenggolo. Nanti di Wamenang atau Kadiri Bahkan bisa beda beda juga. lagi nggih. Kraton Jenggala kan kaping sepisan. Nggih. Nah, niku kan Kaping piro iki? diemong kali sinten. Nah, sing ngomong niku Jodeh kali Santo, Bancak kali Doyo. Nah, sing ngomong niku berarti nek Majapahit niku Sabtu Palon. Sabda Palon, Oh, tapi iya. kaping mungkin terakhir Kang Mas. Mboten lek asumsi kula. Mulai pertama gitu. Majapahit raja pertama sampai raja. Ngeten lho. Sabda Palon Gegong iki kisah ada di Majapahit. Bancak Doyo kisah ada di Jenggolo. Sebelum Lah nggih. Padahal sebelum Majapahit. berarti Jenggala kalau Majapahit itu asline sami. Mboten dijan Jenggolo. Nggih, riyen Ah, Jenggala. Nah, nggih, berarti dhisik Jenggolo tapi pamomongnya adalah Bancak Doyo. Bancak Doyo, Bancak Santo. Nggih, Mas Santo. Kali sinten lho Mas? Bancak Doyo. Bancak Doyo, Bancak Jodeh Doyo. kali Santo. Bancak Doyo kali Jodeh Santo. Ah, Berarti 4. Nggih. Napa di versi berbeda-beda. Sabto dhewe, Palon dhewe, Noyo dhewe, Genggong dhewe. Bisa juga seperti itu. Ayo. Tapi lek delok wijak, lek delok serate kan Sabdo Palon lan Noyo Genggong. Berarti Sabdo Palon itu satu sosok, Noyo Genggong itu Tapi lek satu- persekutuan niki satu sosok. tiga sosok, bukan empat sosok. Yen Paus mati, Gak seketika saja. yen Mas mati. Bisa jadi Sawise Raden Panji Nukertopati kondur marang ing Kediri. Ing Sidoarjo lho ya. jagat dewa Kediri. pati gak sida iki Jenggolo tele Sidoarjo. Dipindah nek kene ning Kediri. Ya wis. Wis Sidoarjo ngalah. Ing watara taun maneh berarti pun benten taun malih ya. Maneh. Ing watara taun maneh tindak lelono kaderekaken Wis. Kang Abdi Jodeh lan Santo. Terus. Uga Bancak utawa Nah, Bancak Utawa utawa Doyo. Doyo. Berarti mek satu nama bisa disebut Bancak, Bisa bisa disebut disebut Doyo. Doyo. Malah biasanya ono penggabungan nama Bancak Doyo. berarti niku satu ya. Satu Satu orang. sosok. Berarti kok Satu Taruna sosok. Budi ngene ya to. Hmm. Nah, iku satu sosok. Satu sosok. Taruna Budi Santoso 3 nama tapi satu sosok. Ngoten to maksudnya utawa itu kan begitu. Ini kan Nggih, nggih, tiga nggih. sosok. Nggih, Mas. Nggih, nggih, Nggih. nggih, nggih. Berarti nek Jodeh lan Santo berarti kan kalih. Kali. Kali.
ketambahan situ Bancak Doyo utawi Doyo. Berarti 3 sosok yang mengawal. Mengawal. Nah, 3 sosok. Bukan 2 tapi 3. 3. Baru lek Sabdo Palon. Noyo Nek Genggong. Majapahit iku 2 Dua sosok. sosok. Sabdo Palon lan Noyo Genggong. Jelas. Oh, berarti lek 3 Mbak. Raja Enu Kartopati berarti ada 4 orang. Misalnya kados ngenten ya ke saged Boncok Doyo gitu. Iya. Jodhe Santo. sana kula raja. Iya wis. Kau. Kalau kan aku. Iya. Raja. Cuy gak ada sing ngelem soal. Wis kesuwen. Biyen ono karungku sing ngelem saiki gak ono dia ngelem dhewe Mas. Kesuwen ngenteni jenengan ngelem iki kesuwen. Iya gak bakalan ngelem ya. Bakalan ngelem makanya tak lem dhewe. Pas yo umpamine pas nggih. Nggih. Nah. Oh ngonten. Jadi memang itu ciri khas kerajaan-kerajaan seperti itu nggih. Jadi untuk pamomong itu memang tidak bisa dipamer-pamerkan nggih. Memang ada namanya saja. Berarti Jodeh lan Santo, Bancak utawi Doyo niku kan saderenge asma Sabdo Palon bukan Mas ya. Sadurunge niku berarti kan asma niku. Nah, kalau memang seperti itu bisa jadi dong. Dari mulai Majapahit, Jenggolo Kadewi, Wamenang, sampai Padang Pamulan itu pamomongnya ya itu saja sebetulnya sosoknya. Sebenarnya Cuma ganti nama saja. Nah, gitu. Karena wujudnya berbeda yang wujud, semar. berbeda nama. Berbeda nama. Tapi sama ganti salin rokok. Salin rokok berarti netis. Mungkin seperti itu. Nek prasukro mboten. Jawanta. Lah itu Cuma yang berganti netis, nama. yang jalmo atau yang ngejawanta, ayo. Ayo. Karena usia orang-orang terdahulu itu bisa sampai mencapai 500 tahun dan 800 tahun loh kan Mas. Itu yang saya singgung karena orang Jawa seharusnya kalau ngaku jarane wong Jawa harusnya umurnya kan 500 tahun. Karena di dalam 500 tahun itu ono pergolakane dianggap Cantrik Mataram. Iso enggak ngalahno itu? Panjenenganipun Romo Resi kan angel to. Yuswane kan wis ora iso dihitung to. Sama kita kalau menghitung masalah Sabdo Palon Noyo Genggong Bancak Doyo iya to kan yo angel. Lah, saya itu curiganya bisa jadi Romo Resi itu adalah Sabdo Palung itu sendiri. Curiga loh ya, kan boleh curiga. Boleh. Asumsi kan boleh. Boleh. Nggak oleh asumsi. Mulai aja aku kayak gini. Kan bisa jadi. Karena apa? Sejarah begitu detail dari permasalahan-permasalahan itu bisa diserap oleh Romo Resi. Bahkan Romo Resi itu juga bisa mengira tahun Suryo, tahun anu. Kok sepaneng ini sampean rekam lagi bisa. Sampun. Jagat. Ya, sampean kok motongnya gak kualana sampean. Enggak apa-apa, wis tak los mawon. Lah saya curiganya begitu gitu. Mulai dari montro segitu detailnya. Terus bisa menunjukkan bahwa kematian itu orang-orang di situ ya seperti ketika sembayangnya seperti apa. Sowan itu gustinya masing-masing. Bisa. Terus memberikan wejangan tentang tahun Suryo, tahun Ismoyo. Itu jangan-jangan tuh ya. Karena memang ciri khas kerajaan-kerajaan itu pamomong yang milik kasekten ya toh. Itu justru tidak dipamer-pamerkan gitu. Makanya kalau masalah teman kan sampun disebutkan bahwa kan setiap tahun berbeda umur. Setiap Diserat itu kan setiap zaman kan berbeda umur manusia sampai umur sekian, tingginya sampai sekian. Kan keserat punah. 500 tahun ke atas itu pada saat zaman apa? Pada saat 500 ke bawah itu zaman apa? 100 tahun itu zaman apa? Mana wong Jawa kalau zaman Purwo itulah adalah zaman ke-7. Jadi kalau miturut serat dari Romo Resi gitu bahwa
jagat ini sudah pernah mengalami biar, atau mungkin masyarakat ya umum dunia itu ngaraninya itu ya kiamat itu sudah pernah antara sudah 6 kali atau 7 kali gitu. Kalau menurut saya sudah 7 kali ini, yaitu sudah pecah menjadi zaman Kalapurwa, di mana berarti 7 kali ini. ya kita ini sudah Fase yang zaman ketujuh. ketujuh. Zaman Oh. ketujuh. Kita ini Ya, zaman berarti. ketujuh. Karena ini ada zaman cilik kaping pitu, zaman ini kasebut zaman kawitan. Dadi kawitane menungso cilik-cilik kuwi mau wis dadi kersane Yang Widi, anak Sang Hyang Bathara Brahma dadi ratu ing Ngastina, jejuluk Prabu Palasara. Banjur uga Sang Hyang Bathara Wisnu nitis ing Kadang Pandhawa dadi sawiji. Jadi dengan Pandhawa itu wis nitis, Gusti Ulungnya Bathara Wisnu sudah nitis dengan Kadang Pandhawa. Kadang Pandhawa kan dulure Pandhawa gitu. Ing zaman iki tukule perang Baratayuda. Perang antarane Pandhawa lawan Kurawa. Wong Kurawa kena den arani meh tumpes. Meh tumpes itu berarti gurung tumpas tenanan lho ya. Meh tumpes. Wusanane karena tanah lan negara Ngastina bali asal keturunan Pandhawa. Zaman iki umure 100 tahun ya toh. Dimulai tahun 601 sampai 700 tahun Surya, bukan Masehi. Jadi kalau 601 tahun sampai Bukan 700 Saka. kan 100 tahun, bukan Saka juga. Ingat-ingat juga bukan Saka, bukan Masehi. Tapi tahun Surya. Ya, Nah, tahun Surya kalau dikalkulasikan ke Masehi bisa ribuan tahun sebelum Masehi toh. Gitu. Nggih. Karena tahun Surya itu cikal bakalnya muncul matahari untuk menerangi bumi loh. Mm. Karena kalau kita pemain kita kalender itu kan berdasarkan Bulan. bukan, kalender itu didasarkan peradaban, kehidupan. Didasarkan Masuk. Iya. peradaban. Samawi Tahun Masehi. Ismoyo, kalau Maksudnya kan Masehi ya, kan lahirnya Yesus Kristus, itu adalah lahirnya Kristiani. Samawi. Awalnya peradabannya Yesus Kristus. Lah kalau kita Ismoyo mulai peradaban Sang Hyang Bathara Ismoyo gelar jagat. Dari Kalau tahun Surya berarti munculnya matahari pertama pertama kali. kali. Gitu loh, untuk memberikan kehidupan, karena matahari itu kan memang menghidupi, tanpa matahari kan segala sesuatu tidak bisa hidup. Kan gitu. Nah, kalau kita kembalikan kepada kitab Bhagavad kan disebut Kidung Sukma. Berarti Kidung Sukma itu belum ada badan wadak. Artinya sudah ada lakon sifat tapi hanya berupa sukma. Bisa jadi ayang-ayang. Kan begitu toh? Bisa jadi bayang-bayang itu juga punya sifat kala dahulu kala lho nggih. Ono sifatnya, nah itu dituangkan dalam cerita pewayangan. Nah kalau belum ada badan wadak ya berarti tahun Surya itu adalah era di mana lakone ya toh, lakone kayangan, ngoten lho. Bisa jadi belum menjadi lakon manusia. belum, baru mudune kerajaan pertama gelar Raja Sang Nata Dewa Ngejawata untuk menerapkan ajaran sang kayangan ke dalam era kerajaan, dibuatlah wayang, yang berarti wayang itu adalah wadahe kahyangan. Kenapa? Karena kalau kita kembalikan begitu itu kan Kidung Sukma. Nah, supaya dipahami oleh sekat rogo ini tadi badan wadak, maka kayangan harus ada wadaknya, yaitu kulit gitu loh. Bener kan? Baru bisa dimainkan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, wayang itu adalah wadake kayangan. Yo sifate kayangan, sifat-sifate nalika dulu zaman tahun Surya peradaban torso kehidupan pertama kali itu. Mulai ada peperangan, ada Kurawa, ada sifat jahatnya. Dan itu siklus nitis gitu loh. Nah, bisa jadi di sini tuh ada lagi zaman Kali Yuga. Nah, itu bisa jadi kita akan mengalami kiamat baru lagi. Entah kita manusia ini nggak tahu kita jadi apa, mau jadi cilik-cilik kerdil-kerdil ya nggak tahu. Lawang dulu itu saja ya. Ini ada pepilih di zaman 7. Cikal bakalnya zaman 7 tadi kita mengenal siklus 7 hari.
tingginya manusia kala dulu itu 350 meter sampai 6 meter loh. Zaman apa itu? Zaman tahun Suryo itu. Ya, tahun Di Suryo. zaman itu Kalau peradaban- zaman Suryo kan disebutkan di situ tingginya manusia, berarti manusia sudah ada loh, Mas. bukan tingginya iki loh. Dhuwure manungso. Nah, manungso loh, Mas. Katanya kita manungsa dengan kemenungsan itu beda. Ya beda, makanya kan Heeh. kalau manungso mendefinisikan manungso sendiri kan yo sulit juga. Sulit. Memang Nah, kan ini ada seperti dua. halnya wejangan sun dan ingsun itu memang mirip, tapi itu ternyata berbeda. Beda. Terus Asyura dengan Suro itu Berbeda. mirip, tapi ternyata berbeda. Gitu. Terus satu lagi yang dan yang, nah, itu kan mirip, tapi ternyata definisinya berbeda. Buwono dan Bawono, logatnya terasa hampir Sama. mirip, tapi ternyata itu definisi berbeda. Berbeda. Nah, Artinya bisa berbeda. jadi manungso yang diserat di sini itu manungso yang berbeda dengan kita. Artinya merujuknya itu hanya sifatnya saja gitu loh. Cuma dia bisa membangun sesuatu gitu loh. Gitu. Karena kan gini, kalau tahun Suryo ya toh, orang kalau tingginya 350 meter sampai 6 meter, yo jelas masuk akal Mas bisa membangun Borobudur segitu saja. Segitu tingginya. Piramida, bangunan-bangunan kuno ya toh, Prambanan. Lawang dukurnya saja 350 meter kok. Nah, kita sulit sampai 6 meter paling kecil. Kita sulit memproyeksikan bagaimana teknologi dahulu itu membangun bangunan semega itu karena kita melihatnya dengan tinggi kita seperti ini gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan teologi bahwa dulu itu tinggi manusia 350 meter sampai 6 meter, ya tidak mustahil. Ya kari podo karo kita bangun foto sekarang plak begitu. Nah, itu mungkinlah yang disebut sebagai zaman kekewan. Terkait enggak? Terkait toh. Itu. Nah, kalau kita merujuk lagi, sejarah mengatakan Borobudur dan Prambanan dibangun tahun 900 Masehi. Ya mereka keliru karena mereka kurang tepat ya. Karena mereka mengenalnya Masehi, tidak mengenal tahun Suryo, tidak mengenal